Semangat, 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 gerak, siap, gerak. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Jangan ngehek, jangan kendor ya, harus semangat. Selagi kalian ingin cuan, ingin kaya raya, jangan lepaskan koin PP kalian. Kunci gembok yang dalam-dalam, bila perlu masukin ke celana dalam. Pokoknya selok terus. Jangan lepaskan koin PP kalian seperti Shiba dan Doge dulu. Nanti pelangap longo kayak kebo. Nggak boleh ya, bahaya. Karena apa? Oh, nggak main-main nanti ke depan ya. Jangan lepaskan itu koin PP. Simpen saja. Kalau janda lepaskan nggak apa-apa. Kalau yang rewel yang angel lepasin aja. Tapi jangan kalau sudah dipakai jangan dilepaskan. Kasihan, nggak tega juga. Dipakai apa ya Mas Bro? Nggak tahu juga saya pakai apa juga. Kalian jangan ngeres mulu. PP masih terbaik. Tapi kalian tetap diam, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kerugian ditanggung masing-masing. Kalian cuan, kalian yang nyaplok. Begitu rugi saya yang dihajar enak saja. Memang saya nggak punya orang tua. orang tua. Mas Bro sebatang kara ya. Tenang aja, santai, slow ya. PP itu masih di ranking papan atas. Masih top, marko top. Bukan koin sampah yang sudah rankingnya ke 200, ke 300 dihajar dengan uang miliaran. Kalau miliaran ya mending buat lamaran ya. Miliaran itu mending buat beli PTC maksudnya ya. Awas loh, kalau sudah dipakai jangan tinggalin, dosa. Kalau udah dipakai harus rawat sampai mati itu loh ya. Kalau mau dirawat, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kebenaran cari lagi kan gitu. Yang muda banyak kok. Ngomongin PP apa ngomongin ini Mas Bro orang ya, apa aja diomongin, yang penting kan keturun begini. Simpen rapet-rapet koin PP kalian. Ini kripto, ini game, tahu-tahu besok ngacengnya kayak anu kuda gak ketulungan piye, bahaya. Ya turun kendor gini biarin Bang Bakat Trump aja lagi ngurusin tarif. Jurusnya Trump ini itu unik ya. Powell ini kayaknya dalam tekanan ketakutan gini. Kenapa ketakutan Mbak Powell? Bisa diculik saya kayak Maduro kalau nggak dipangkas suku bunga tanggal 27. Tanggal 27, 28 nih nasib Powell itu akan seperti apa? Ya awas aja Powell kalau dipangkas jadi kayak Maduro, nanti jadi Saddam Hussein gimana? Ini Maduro aja nggak tahu nanti jadi apa ya. Sudah kan jadi Saddam. Aduh, jadi keselak randa ini. Kacau ya. Pokoknya simpen koin kalian ya, jangan dibuang sia-sia. Tahu-tahu si Z membakar 50% kayak apa? Sebelum dibakar diumumkan dulu selama sebulan. Wah gila, Elon Musk, Vitalik, BlackRock, Mbah Patram, semua masuk. Boy, FOMO keluar, bukan 10 kali lipat. Apaan 10 kali lipat sih? Sudah kemarin aja tahun 2024 masuk tahun 2025 aja 45 kali lipat kok. 35 triliun dibahas market cap-nya, 3,5 loh, bukan 35, sampai 164 triliun. Coba kalau 100 triliun aja udah berapa? Kalau 35 triliun saja udah berapa? 10 kali lipat kan, itu 35 triliun. Nah kalau 70 kali lipat berarti, kalau 70 triliun artinya berapa? 20 kali lipat ya. Kemarin 140 triliun, 40 kali lipat ya. Kemarin 160 triliun kok berapa ya? Apakah enggak 50-an kali lipat? Manyus yang beli di Kokoin teman saya yang di grup itu 2 juta dapat 2 miliar, dijual 800 juta kemarin pas waktu harga 04. Oh nggak, kalian masih ngak-ngok turun dah hal yang biasa. Martini aja kalau nggak turun celananya juga nggak bisa masuk, harus turun dulu. Coba pagi-pagi ini pokoknya celotehan saja ya. Kalau di candanya ditungguin katanya Mas Bro ya. Saya tuh canda bisa, nangis bisa, ketawa bisa, bikin anak bisa, semua bisa, bohongin rada bisa. Ini yang jadi batuk. Ini maaf ya,
bila nonton ya syukur kayak gak ya. Demi Tuhan saya itu waktu itu jadi berantakan itu saya itu bersandiwara. Saya pantesan kemarin itu ada yang ngomong dia tuh menuduh saya tukang mabok, tukang judi, main slot, main apa aja pokoknya buruk semua. Nah, saya nggak merasa melakukan itu saya, makanya saya enjoy aja. Fitnah begitu, dan fitnah. Tapi saya merasa bangga saya. Saya nggak merasa melakukan itu. Kalau orang minum aja pasti badannya nggak gemuk kuru toh. Itu dalam ininya saya, karena kejadiannya udah tahunan. Nggak tahunya si mantan itu ya itu masih nyimpen bukti catatan saya sama dia. Ini buktinya, anak lo begini kelakuannya, tapi cat ya. Habis itu dikirim ke orang tua saya. Ini bukti lo. Wah iya. Saya sendiri senjata makan Tuhan. Jadi memang saya cat-catan itu saya bersandiwara itu. Karena saya agak kesel lah sama dia. Kesel, saya bersandiwara bahwa saya orang begini, jelek buruk ya. Langsung dia mental. Mental. Tapi sekarang saya sadar, kasihan juga sih, kasihan. Jadi hanya jadi apa namanya, korban sandiwara Mas Bro. Jadi saya sandiwara itu kan nggak tahu akan separah itu gitu loh, nggak tahu akan separah itu dampaknya. Ya saya juga menuntut juga, saya ngamuk-ngamuk juga saya ke keluarga dia. Kenapa saya dituduh ini itu padahal saya nggak melakukan. Setelah kesana buktinya kok ada, tapi cuma cat aja bahwa saya orang banyak utang, tukang mabuk, tukang minum, tukang ini. Ya orang baru kenal sesaat kan, 3 bulan kan pasti belum kenal begitu saya kan, langsung buak minggat dia ya. Tapi setelah tahu sekarang itu kan tahu bahwa sebetulnya dia sama saya itu tulus, tapi sayanya yang celeneh ya. Nasi udah menjadi bubur nggak masalah. Itu kadang-kadang kalau lagi ini ya, saya sih orangnya cepet apa namanya, lupa cepet. Kalau ada orang utang sama saya pun saya lupa. Bener, ada utang sama saya lupa. Terutama kalau pas ke warung tuh ya, saya kan kadang warung nggak ada kembalinya. Ya udah besok aja Bu. Kadang-kadang saya tuh lupa. Saya kemarin punya utang, punya duit berapa di sana lah. Ya, dia sudah nggak ingat, saya nggak ingat lagi. Ya udahlah, hitung hilang aja. Gitu. Jadi kalau marah saya nggak bisa lama. Ya santai aja, pagi-pagi slow sejarah hidup saya, jangan sampai dilakukan sama orang lain. Cuma memang waktu itu yang ini kalau perempuan tuh gampang sekali. Kalau baru kenal nih 3 bulan kenalan, umpamanya mau nikah ya, kan belum tahu kita betul ya. Kita kan lagi ngorek-ngorek sisi buruknya dia sifatnya seperti apa. Ada sifat yang nggak suka, ya udah langsung saya bersandiwara saja, ngomong tukang judi, tukang ini, udah mental perempuan kayak gitu, langsung plak. Tapi kasihan juga saya. Kok kasihan Mas Bro? Sudah ini apa ya? Belum. Kacau ya. Oke ya, PP tadi kantongin saja, kantongin, simpen saja, simpen ya, disimpen erat-erat. Balonku ada 5 dor, meletus balon hijau, atau hatiku sangat kacau. Ya, PP kan lagi turun, waktunya sikat. Ini sepanjang sejarah PP sampai ada si GZ adopsi PP. Kalau si siapa si Vitalik itu memang dia punya meme koin banyak itu, tapi dia nggak beli kawan, nggak beli meme si Vitalik itu. Setiap ada koin listing di Vitalik, itu Vitalik dapat upeti itu, kadang-kadang tahu-tahu jual. Dulu itu koin apa kemarin ya, yang Telegram itu ya, koin yang dari Telegram itu saya nggak lupa tadi kan hip banget sekarang ya, sekarang udah enggak ya. Koin dari Telegram itu koin apa itu Vitalik punya banyak. Terus punya apa tuh dulu, banyak pokoknya, saya nggak bisa ngitung, lupaan saya, pokoknya banyak. Dan untuk si PP ini saya teriak-teriak, Vitalik beli PP, Vitalik beli PP, karena dia melongo, pelangap longo, nggak ada deh PP ya, ngasih upeti sama saya, kurang ajar bener, ditunggu lama
nggak ditunggu lama, nggak kasih upeti. Vitalik beli kemarin di harga pucuk sangkut. Vitalik aja sangkut kok, kalian dia sangkut itu. Jadi kenapa? Memang unik koin ini. Makanya si GZ orang cerdas, dia adopsi banyak banget. Bisa dijadikan nanti BTC-nya Memcoin ke depan bisa, karena GZ ini nggak orang goblok, orang kere. Ini orang cerdas, ahli blockchain. Mbak Traman jadi pegang kepalanya, kerja sama USD 1. Ya ke depan paling nggak 1 dekade tuh, walaupun 10 juta Memcoin PP kalian simpen, jangan kalian sia-siakan ya. Karena begini tadi, unik, bener unik koin ini. Nggak ada presale. Padahal Memcoin loh. Nggak ada presale, nggak ada pra-penjualan, nggak ada airdropan, semua itu gigit jari. Harus beli, dan depnya sendiri udah sampaikan ini desentralis murni tanpa filter. Saya serahkan untuk kalian semua komunitas, mau maju atau enggak tergantung komunitas ini PP. Makanya saya bahas dari sini fundamennya diadopsi, udah semua udah adopsi. Nanti kalau udah waktunya musimnya altcoin season, ya jelas akan akan memilih koin-koin yang kapitalisasi besar. Maksudnya besar dalam arti kategori ranah Memcoin ya. Yang paling gede kan setelah Shiba dan Doge kan ada si di PP, yang lain kemana semua, Pak. Berantakan kacau balau. Bahkan yang dibeli miliar-miliaran pun koinnya di atas ranking 200. Dah kalau si PP masih nyingkrak aja di situ kok. Ordernya naik terus kok. Apa yang perlu kita takutkan? Takut apaan? Mas Bro kok takut ya? Takutnya sama Randa saya. Saja mulu ya. Tadi udah saya nyanyikan juga lagu Mabok Janda ya. Itu lagunya memang itu wanita yang sangat sadar itu. Begini nyanyinya gimana tadi saya agak lupa. Ya, kalau masih pokoknya mabok minuman masih dimaafkan ya. Mabok judi masih dimaafkan kan, tapi kalau mabok janda tak sudi, mending bubaran saja, katanya kan begitu. Kalau mabok minuman, kalau ditambah lagi judi masih kumaafkan, tapi kalau mabok janda tak sudi, tak sudi. Aduh, habis makan ini tadi kacang, jadi ngeres Mas Bro itu biasanya makannya gula dan tambah manis gitu, jangan kacang. Kalau makan kacang berkutaran ngaco gak karuan ya, kacau pokoknya kalau bahasnya lagi turun. BTCD itu menjadi patokan utama untuk kita menjadikan cuan itu kalau orang-orang yang cerdas kelas 1, wahid, paus-paus kelas pucuk gunung sana, gunung payudara atau gunung kembar, pokoknya itu dia itu begitu. Ini masuk all season, ini tepat ini saat BTC di atas, berarti harga altcoin lagi longsor, hancur. Nanti dia jualnya ketika kapitalisasi BTCD-nya turun ke bawah, BTCD-nya turun ke bawah, baru dia hajar, baru dia jualan gitu loh. Kalau sekarang waktunya akumulasi ya. Itu sejarah PP itu GZ itu kan dipakai di packet swap juga itu. Nanti kalau pas GZ itu stokannya tambah terus loh nyetok. Soalnya nanti kalau pas lagi FOMO euforia, lagi hit terkenal yang di Hongkong kayak yang di Timur Tengah, yang di AS, yang di mana-mana itu kan nanti kan dia akan stok esceng yang sekarang stoknya sedikit itu kan nanti dia akan belanja ngambil presernya si Binance yang terjadi di Indodax waktu terjadi kelangkaan ya. Binance jualnya mahal lagi, nanti di Indodax meledak mahal lagi. Pada waktu itu kan Indodax sampai kehabisan stok PP. Jadi sekarang masih ditahan sama market maker. Nanti waktunya meledak dilepaskan, udah waktunya bull ya, sudah kayak efek ketapel terbang, gambarannya seperti itu. Ya biarlah event-event selesai dulu akhir bulan ini ya, ada VOMC, undang-undang clarity aset, biar selesai dulu event-event. Masa mau bonyok sampai seumur hidup? Sudah 4 tahun nggak ada all season, kok tunggu aja. Nanti waktunya all season kan terbang, kita bisa kawin lagi. Sudah mabok minuman ditambah lagi judi, aku tak terima kalau mabok janda tuh nggak masih. Sebetulnya kalau saya sih nggak melakukan mabok judi ya, mabok
judi minuman, kalau mabuk janda kali ya. Aku Mas Bro. Jadi begitu kawan. Sebenarnya seorang istri itu nggak mikirin kelakuan suami mau badek bejat kayak apa, urusan suami sama Allah. Tapi saya nggak mengajarkan untuk badek untuk bejat, enggak loh. Urusannya sama di atas. Kalau istri dosa kita yang tanggung jawab kita harus membimbing. Tapi kalau istri nggak ada urusan sama dosanya suami, tanggung sendiri. Itu di situ makanya si Fir'aun ngaku Tuhan saja ya tetap istrinya masuk surga karena taatnya sama suami. Sebenarnya itu kesalahan istri itu begitu. Makanya saya jadi mengaku orang jelek gitu. Tapi sekarang nggak percaya dia sama Mas Bro sekarang. Betul-betul image saya itu di mata dia tuh jelek banget. Ya nggak apa-apa. Namanya juga saya bunuh diri itu. Jangan lakukan ya. Aduh, tapi memang hanya saya kali, kalau yang lain kan yang jelek-jelek dibikin yang bagus-bagus kan gitu. Kalau saya enggak, kadang-kadang saya jatuhkan diri sendiri aja untuk sesuatu hal yang lebih penting, maksudnya nggak apa-apa. Jadi korban nggak apa-apa, biarin. Demi orang lain nggak tambah beban ngorbanin lagi, nanti saya korbannya makin banyak. Oke, kita bahas PP. Pagi-pagi ya biasalah, masih canda-canda, nggak soal ya. Nggak soal. Pokoknya kita jangan sampai si Baduki dulu, kakak saya itu dulu dari mining duge loh, punya miliaran. Mining duge itu, betul, mining duge. Itu, masa ampun, dijual 50 perak kawan. Tahun 2020, 50 perak, 100 perak, belum sampai 1000 perak. Bahkan diramalkan nanti 1000 perak itu, wah kata siapa bohong. Nggak taunya sampai 12.000. Itu kalau nggak salah itu teman-teman kuliah kakak saya. Jadi miliarder itu banyak, ada yang jual 7.000, ada yang jual 6.000. Itu di koin duge. Shiba apalagi 80.000 menjadi 800 juta. Nah ini PP yang punya 100 juta koin nanti kalau jadi semiliar piye. Saya kalau dapat segitu, saya nggak berani main meme coin, saya masukkan ke BTC udah kalau pas bear market ya. Tapi ini susah ditebak ini yang akan datang ada bear atau enggak. Bear dan enggak itu kan dulu Dokwon, Elon, si Kribo Bokman, MicroStrategy, orang-orang itu aja yang kendalikan harga, jungkir balikan market itu dia. Ya kalau sekarang dia udah nggak kuat, market cap-nya sudah gede, perusahaan teknologi masuk, BlackRock masuk. JP Morgan kan dulu juga nggak seneng kripto sama BlackRock, masuk juga. Penguasa bank ya susah. Makanya bear itu kan mereka skenariokan, dia atur dengan siklus 4 tahun sekali halving BTC dengan penambangannya, hadiahnya dipotong, kemudian banyak orang luar masuk juga yang di dalam nambah muatan tuh jadi euforia, jadi bull begitu. Ya, jadi ini hajatannya BTC ini pada masuk bawa amplop jadi semacam. Ya kalau sekarang nanti pas bear market rame-rame, siklusnya rame-rame, TP bareng-bareng rame-rame terjadi bear, itu yang namanya bull tradisional. Tapi ini yang sudah dikasih tahu sama Ciset kemarin, ini bull yang berkepanjangan, yang sesungguhnya bukan bull karbitan yang terbang langsung turun kemudian naik TP kemudian turun rame-rame bear market. Ini enggak. Kemarin sudah 2,1 miliar BTC, sekarang bertahan di 1,6. Memang 30% info yang saya dengar dari tahun kemarin itu dari Armstrong, dari si Armstrong itu, si CEO Coinbase ya, itu juga sepakat sama saya menyampaikan nggak paling 35% paling banyak. Dan si Armstrong itu sudah menyampaikan bahwa retail ini sudah megap-megap untuk beli BTC. Sudah nggak bisa turun lagi 250 juta kayak kemarin. Mereka investasinya investasi jangka panjang dan modalnya sudah besar. Dalam arti dia untuk jangka panjang beli 21 miliar sekarang sanggup, bodoh amat ya, buat makan 7 turunan mereka sudah ada. Ini akan buat investasi nanti barangkali 10 tahun ke depan atau tahun 2030 kan bisa jadi naiknya sudah berkali-kali lipat. Bahkan di tahun 2026 ini GZ sudah memostingnya akan terjadi 200.000 BTC kan, 200.000 kan. Mantap ya. Nanti yang kejemput sambut semua ya, sudah panjang lebar. Pagi saya harus ngopi dulu, santai dulu, masih gelap ya. Mudah-mudahan kalian ya, sekali-kali kadang saya kalau pas lagi
nyeng ya bikin pagi. Kalau enggak pokoknya semangat, PP masih terbaik, rankingnya masih di situ, enggak kemana-mana, kecuali koin yang buruk rankingnya terlempar ke 150, 200 sudah nggak mungkin balik lagi. Itu yang berat. PP sejak masuk ke top CMC 100 masuk ke 50 besar sampai sekarang nggak pernah lari dari situ. Yang holdingnya sudah banyak, komunitasnya terkuat, satu keluar yang lain masuk, mati satu ibaratnya tumbuh 1000 gitu ya. Tetap Dior, saya sendiri Mas Bro nggak bertanggung jawab di sini atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, ngerti? Sekali-kali malah habis marah, ngamuk-ngamuk, ketawa-ketawa ya, karena manusia biasa seperti Mas Bro kan sama aja nggak sempurna. Yang sempurna adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa bersandiwara juga. Kalau perempuan dekat saya kemudian ada sifat yang nggak baik, pasti saya belagak, bodoh saya. Belagak bodoh. Aduh, utang saya banyak, gimana nanti kerja bareng ya, ikut bayar utangnya Mas Bro. Kalau gitu, pernah saya lakukan itu, saya salah besar. Terus saya tukang mabuk minum, ini gimana ini, mau kemana ini, wah kabur. Kalau kondisi lagi susah kayak begitu tuh kabur, bener, orang terdekat jauh-jauh lah. Ih, wah bahaya ini Mas Bro gitu. Padahal saya acting doang, tapi percaya. Dan ya kita juga dikasih bikin drama ini karena saya juga didramain duluan ya, jadi saya jadi pinter ya, banyak mantan istri saya didramain juga ya, pecundang. Saya juga bisa bermain drama. Belajar dari setiap kejadian itu bisa kita pelajari. Oke, mungkin itu aja lah, nanti merembet kemana-mana. Tetap Dior, saya sendiri Mas Bro hanya bercanda, tidak bermaksud nyinggung sana sini, hanya saya sejujur-jujurnya dalam hati saya. Yang saya keluarkan omongan ini pun nggak ada settingan, nggak ada apa yang harus saya bicarakan tuh sesuai alam yang akan memberikan omongan ke saya. Barangkali ada manfaatnya yang jauh di sana tentang kesalahpahaman, kripto, asmara, cinta, cerot. Itu ya. Surodiro Jaya Ningrat Lepur Tining Pangastuti. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Pak.